Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Amsal Junaid, dalam seri kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik kita kali ini adalah file, program, data, dan database. File adalah segala sesuatu dalam bentuk kode-kode elektronik yang tersimpan di dalam secondary storage. Jadi, secondary storage kita itu isinya selalu dalam bentuk file. Berdasarkan isinya, file itu dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu file yang berisikan program atau perintah-perintah atau disebut juga dengan software, dan file yang berisikan data. Data adalah representasi dari objek. Objek itu dalam akuntansi sering dikelompokkan jadi tiga. Agent, sumber daya atau resources, dan event atau transaksi. Dan kumpulan dari file data yang saling terkait disebut dengan database. File data dapat pula kita kelompokkan jadi dua, yaitu file transaksi yang digunakan untuk atau berisikan data-data tentang kejadian atau transaksi. Misalnya ada file yang berisikan pesanan dari pelanggan. Karena pesanan pelanggan itu adalah transaksi atau kejadian, maka filenya disebut dengan file transaksi. Dan ada yang kita sebut dengan file master, yaitu file yang kita gunakan untuk menyimpan data yang bukan kejadian. Misalnya untuk menyimpan data agent, baik external agent maupun internal agent, barang, dan jasa. External agent misalnya adalah pelanggan, internal agent adalah karyawan. Kalau ada file yang isinya representasi atau mewakili pegawai, filenya disebut dengan master file pegawai. Ada file yang berisikan data-data barang dagang kita, maka filenya disebut dengan master file barang dagang. Kemudian ada lagi file yang berisikan penjualan barang dagang, maka filenya adalah file transaksi penjualan. Data yang ada pada file master pun dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu data referensi, yaitu data yang menjelaskan entitas dari yang diwakilinya. Dan ini bersifat relatif permanen, artinya tidak berubah dengan terjadinya transaksi. Misalnya ada file master pelanggan. Salah satu isinya adalah nama pelanggan. Nama pelanggan itu adalah data referensi. Karena biarpun pelanggan melakukan transaksi, namanya tidak akan dipengaruhi atau tidak akan berubah. Dan ada data summary. Data summary adalah data yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi sebelumnya. Misalnya, pada file pelanggan ada saldo utang. Saldo utang itu adalah summary dari pembelian dan pembayaran pada masa yang lalu. Maka dia disebut dengan summary data. Ini adalah contoh master file, yaitu master file persediaan. Pada master file ini terdapat 6 kolom atau 6 field, 3 berisi data referensi, 4 berisi data referensi, dan 2 berisi data summary. Data summary adalah untuk quantity on hand dan quantity allocated. Quantity on hand ini akan bertambah jika ada pembelian atau pengadaan penerimaan barang yang baru.
dan dia akan berkurang setiap terjadi pengiriman kepada pelanggan. Sedangkan quantity allocated akan bertambah setiap ada pesanan dari pelanggan dan berkurang bila telah dikirim. Sedangkan untuk file pelanggan yang tergolong external agent, semuanya adalah data referensi. Tidak ada data summary. Pada data persediaan, file master persediaan, setiap baris diperuntukkan untuk satu jenis barang. Jadi kalau ada 10 macam barang, akan ada 10 baris pada master file. Yang disebut juga dengan baris, disebut juga dengan record. Dan untuk pelanggan, setiap baris adalah untuk seorang pelanggan. Kalau ada 10 pula pelanggan, maka akan ada 10 record untuk master file pelanggan. Dan ini adalah contoh file transaksi, yaitu file pesanan atau order pelanggan dan order retail atau barang yang dipesan. Di sini terdapat 3 buah record, 3 macam order, yang untuk order 01000011 berisikan 2 buah barang. Jadi 01000011 ada 2 record pada barang yang dipesan. 1 record untuk masing-masing barang. File transaksi biasanya berisikan tanggal, karena dia merupakan kejadian. Kita perlu menyimpan data kapan terjadi. Dan biasanya juga mencakup kuantitas dan kadang-kadang memuat harga. Tetapi harga tidak selalu dimuat pada file transaksi. Harga sering dimuat pada file master. Harga akan dimasukkan ke dalam file transaksi kalau harga berbeda-beda antar satu transaksi. Biarpun barangnya sama, kalau transaksinya berbeda, bisa harganya berbeda, baru harga masuk ke dalam file transaksi. Lebih rinci, hubungan antara file master dengan file transaksi dapat dijelaskan berikut. Untuk pelanggan 3451 dengan nama Educate, address First Heaven, kontak person Costa, dan phone 4531, dia menempatkan order 01000011 pada tanggal 5 bulan 11. Dicatat pada file transaksi atau file order. Karena file transaksi dapat dengan mudah dihubungkan dengan file master, kita tidak perlu mencatat ulang nama, alamat, dan sebagainya pada file transaksi. Cukup hanya mencatat customer order, customer number, atau kode pelanggannya saja. Dan demikian juga untuk barang yang dipesan. Barang yang dipesan ditempatkan pada file transaksi yang terpisah. Karena barang yang dipesan dapat dengan mudah dihubungkan dengan file master barang, maka pada file barang yang dipesan, kita tidak perlu juga mencantumkan data barang secara rinci. Cukup hanya kode barang. Dalam hal ini kode barangnya diberi nama ISBN, International Standard Book Number. Sehingga untuk mengetahui apa barangnya, kita menghubungkan file order detail dengan file inventory.
Bahkan dalam contoh ini pada file transaksi tidak ada harga. Harga hanya disimpan pada file master inventory.